Tak share ya. Yo. Tapi gak tampak telu sih. Tak kene ya usah. Ambek jilpan ambek rapi tadi. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib on cam. Wanita. Di jari. Makalamu apa? Maaf ya guys, soalnya wifi-nya agak bikin kesal. Oke. Nggak apa-apa kok. Gak usah presentasi gak sih? Duh, juga popo. Kasian gawe PPT. Setuju kalau misalnya nggak presentasi. Terus kita pura-pura seakan-akan udah belajar ya, gitu aja. Apa sih? Sama. Pan aneh-aneh loh. Apa yang dikasih? Nobar kak, bar. Berapa cuma yang masuk? Zulfan.
Dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator kelompok 2. Sebelumnya, perkenalkan saya Lailatul Mafruca, NIM 154. Lalu ada anggota kelompok kami, 1 Bara Putra, 2 Rebeka Wulandari, 3 Muhammad Wahyu. Oke, lalu penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Mbak Rebeka. Pancasila sebagai filsafat. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita yang dituangkan dalam suatu sistem. Penjabaran filsafat terhadap Pancasila. 1. Objek filsafat. Pancasila adalah suatu yang ada sebagai dasar negara. 2. Metode filsafat. Cara menemukan hakikat Pancasila. 3. Sistem filsafat. Pancasila suatu kebulatan dan keutuhan tersendiri. 4. Sifat universal filsafat. Berlaku umum adalah sifat dari pengetahuan ilmiah dalam Pancasila. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu tentang bidang atau aspek penyelidikan wawasan filsafat Pancasila. Yang pertama adalah landasan ontologis Pancasila. Landasan ontologis Pancasila yaitu Pancasila yang terdiri atas 5 sila. Setiap silanya bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologi. Ontologi di sini menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan, atau eksistensi yang disamakan artinya dengan metafisika. Sehingga dari kelima sila tersebut, sila-sila itu bukanlah suatu yang berdiri sendiri, melainkan suatu kesatuan. Selanjutnya ada landasan epistemologis Pancasila, yaitu Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Secara epistemologis ini, kajian Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas, terutama dalam kedudukan sebagai sistem pengetahuan. Dasar-dasar epistemologis ini pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya, sehingga dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat. Kemudian yang ketiga ada landasan aksiologis Pancasila. Aksiologi Pancasila ini mengandung arti bahwa kita membahas filsafat nilai Pancasila. Dalam filsafat Pancasila disebut ada 3 tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, artinya asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Kemudian nilai instrumental, yaitu nilai yang terbentuk atau berbentuk norma sosial dan norma hukum. Kemudian yang terakhir ada nilai praktis, yaitu nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh
Oke, materi selanjutnya adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pelan atau seperangkat nilai yang nggak terlihat. Siapa yang bikin PPT itu? Sebentar, ada masalah teknis. Oke, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Istilah nya kumpulan atau sebagai yang diyakini sebenarnya oleh pemerintah. Suara meteni wong. Mas Robit Pancasila menengah. sebagai ideologi bangsa, yang artinya Pancasila merupakan kumpulan atau seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya oleh pemerintah dan rakyat Indonesia untuk menata dan mengatur. Woi, kok berhenti? Oh, untuk menata dan mengatur masyarakat Indonesia atau berwujud ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia secara keseluruhan. Ideologi Pancasila adalah satu pilihan yang jelas membawa komitmen bagi mewujudkannya. Oleh karena itu, semakin mendalam kesadaran ideologis setiap bangsa Indonesia akan berarti tinggi pula rasa komitmennya untuk melaksanakannya. Untuk layarnya itu wifi-nya agak itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang dipertanyakan dipersilahkan. Gimana guys, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Arti ya guys. Ya, bubar. Ya udah, terima kasih ya teman-teman atas waktunya. Selamat siang. Sama-sama. Hihang hoheng. Kukut. Boleh. Mabar. Rajin. Ayo. Mabar, Ustadz Julfan. Rajin. Ayo adede. Dikda. Apa jeneng? Dikda. Oh, digatok akeh. Woi. Ngopi. Rungokno iki. Amin. Amin Ya Allah. ya Allah. Amin. Ya Allah. Aku kalah kasum tuh. Allahu Akbar. Solus natan tarwihi kata ini jami'at rahmatullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muhammad.